Sampai minggu lalu kita bahas elemen balok kolom. Yang mempunyai gaya dalam berupa tekan terutama, dan lenturnya juga bisa dua arah. Ketentuannya, kriteria desainnya dalam hal ini, kriteria kekuatannya, ditentukan oleh yang dinamakan sebagai persamaan interaksi. Ya, persamaan interaksi, di mana bentuknya bisa dua macam. Kalau tekannya dominan ya, lebih dari 0,2, gitu ya. Ya, batasnya 0,2, interaksinya berbentuk PR dibagi PC ditambah dengan MR. Oh, ada 8/9-nya. MRX MCX ditambah MRY per MCY itu harus lebih kecil atau sama dengan 1 ya, 1,0. Sedangkan kalau PR per PC-nya kurang dari 0,2, ininya jadi setengahnya, dan yang ini tidak pakai 8/9 begitu ya. Y per MCY kurang dari 1, di mana semua indeks C itu adalah kapasitas ya. Dalam hal ini VMN kalau dalam LRFD. Jadi PC itu bisa VPN atau PN per omega. Sedangkan MC itu adalah VMN atau juga MN per omega gitu ya. Jadi kapasitas yang sesuai dengan penampangnya masing-masing ya. Jadi yang kapasitas ini perhitungannya sama persis seperti apa yang sudah kita bahas pada waktu tekan yang terpisah, lentur sumbu kuat yang terpisah, dan lentur sumbu lemah yang minggu lalu juga sudah kita perkenalkan. Oke. Jadi bagian ini menggunakan hasil-hasil yang sudah kita pelajari dari awal semester yang lalu lah begitu. Nah, yang R itu required, yang diperlukan. Ini indeks R ini tergantung dari strukturnya ya. Jadi dari analisis strukturnya kita peroleh, bisa dalam bentuk momen ultimate MU atau M izin MA ya, sesuai dengan faktor beban masing-masing. Namun untuk balok kolom ini ada faktor yang kemudian kita tambahkan karena ada amplifikasi dari momen ya. Jadi kalau ada gaya tekan yang bekerja pada elemen yang mengalami momen lentur, momennya meningkat sehingga required strength-nya itu harus dikalikan dengan satu koefisien tertentu, tergantung dari apakah elemen itu mengalami translasi atau tidak ya, no translasi ke arah lateralnya, atau ada yang pakai lateral translation ya. Momen juga begitu, MR-nya harus dikalikan faktor B1 dikalikan M no translation ditambah dengan B2 dikalikan momen dari kasus di mana ada lateral translation. Dan di minggu lalu kita sudah sampai pada faktor B1 ini ya. Jadi indeks NT ini adalah struktur yang tidak mengalami lateral translation, entah karena ada bracing di situ atau karena memang bebannya simetris begitu, beban gravitasi dan simetris sehingga tidak ada yang mendorongnya ke samping ke arah lateral, sehingga kategorinya hanya masuk yang di sebelah sini. Nah, hari ini kita akan coba lihat contoh yang berurusan dengan B2 ya. Jadi kasus di mana ada komponen lateralnya ya. Ada komponen perpindahan lateral pada salah satu kombinasi pembebanannya ya. Jadi ini memang tergantung kombinasi pembebanannya. Kalau misalnya beban mati saja itu kan jelas gravitasi, kemungkinan besar selama strukturnya simetris kasusnya akan no translation ya.
Kalau beban hidup juga demikian, sepanjang bebannya simetris, umumnya ini beban gravitasi, jadi seperti itu, kecuali kalau bebannya tidak simetris ya. Nah, beban yang lain yang mengakibatkan lateral translation ini biasanya angin yang memang arahnya horizontal, jelas menyebabkan translasi dan gempa ya. Nanti kalau di contoh yang diberikan, kita jadinya harus memisahkan load combination-nya. Jadi combination tertentu hanya pakai koefisien yang MT, sedangkan yang lain pakai LT-nya. Begitu. Nilai faktornya B1 dan B2 itu tergantung dari kelengkungannya ya, dari kurvaturnya. Karena bisa jadi tidak terlalu membesar ya, kalau kelengkungannya double curvature seperti itu, gaya tekannya tidak terlalu meningkatkan momen ya. Sedangkan kalau single kurvatur jelas ya. Nah, untuk faktor B2 tidak ada faktor CM-nya karena itu jelas untuk struktur yang mengalami perpindahan lateral, gaya tekannya itu pasti meningkatkan momen yang terjadi ya. Jadi tidak ada faktor CM-nya. B2-nya itu langsung dituliskan saja ya. Jadi kalau kemarin B1 itu adalah B1. Kalau kemarin B1 itu adalah CM dibagi dengan 1 dikurangi alfa PR dibagi P E1 begitu, dan nilainya harus lebih besar atau sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita hitung nilainya kurang dari 1, diambil angka 1 ya. Nah, untuk B2 tidak ada faktor CM-nya, jadi 1 aja langsung ya. Sementara CM itu bisa saja kurang dari 1 sebenarnya ya. Ini 1 dibagi dengan 1 tambah, nah bentar saya 1 dikurangi malah ya, jadi dikurangi lagi sama dengan ini alfa P, tapi kalau di sini tingkatnya 1 saja, yang ini seluruh lantai, jadi seluruh tingkat ya. Ada story di sini dibagi dengan PE story. Ya. Jadi faktor ini maksudnya mirip dengan faktor yang ada di sini, cuma kalau ini berurusan dengan kolom yang itu saja, yang ditinjau saja. Kalau ini untuk seluruh tingkat ya. Karena kalau bangunannya mengalami perpindahan lateral, itu kekakuannya ini ditentukan oleh seluruh tingkatnya ya. Jadi kalau saya punya beberapa lantai begitu, misalnya begini, lalu ada kasus beban angin begitu atau beban gempa lateral seperti ini, maka bangunan ini bisa mengalami translasi lateral. Kalau kita sedang menganalisis kolom ini misalnya, kolom di lantai 2 ini, yang dianalisis sih yang ini gitu ya. Tapi faktor ini tergantung dari semua kolom yang ada di tingkat yang sama ya. Jadi ini gabungan ya di situ ya. Jadi ini P story itu sama dengan sigma PR, ini PR yang sama, jadi gaya P yang dihitung dari strukturnya tanpa faktor B1-nya ini ya. Jadi dari PU atau PA yang ada di masing-masing kolom ini di dalam satu tingkat yang sama dijumlahkan gitu ya. Ini PR pada tingkat yang sama ya. Story itu tingkat maksudnya ya. Pada tingkat yang sama, dan PE story itu juga begitu. Nilai jumlah dari ya PE1 yang ini untuk seluruh tingkat yang sama ya. Jadi nanti tergantung apakah kita punya pengetahuan tentang seluruh strukturnya atau tidak ya. Kalau soalnya bilang hanya satu kolom, misalnya ada satu kolom mengalami gaya-gaya ujung dengan beban mati sekian, beban hidup sekian, seperti contoh-contoh soal kita yang kita bahas kemarin,
Terus kalau ketemu di bagian ini mungkin kita terpaksa mengasumsikan saja ya bahwa rasio P story dibanding PE story ini sama dengan, kita anggap sama dengan PR dibagi dengan PE1 ya. Karena misalnya tidak ada informasi lainnya ya tentang strukturnya. Apakah kolom-kolom lain sama kekakuannya, sama bebannya dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada informasi mungkin kita bisa mengasumsikan nilainya digabung dengan semua nilainya sama saja misalnya ya. Artinya gaya yang terjadi di sini sama semua, kemudian kekakuan beban kritisnya ini juga sama semua. Jadinya rasio untuk seluruh tingkat dengan rasio satu kolom saja sama aja gitu ya. Ya bisa begitu juga ya. Jadi tergantung informasi yang ada ya. Nah, kalau ada informasi strukturnya, ISC juga memberikan cara perhitungan langsungnya ya. Jadi tidak perlu menunggu ini dari semua nilai semua. Di ISC ada formulanya juga yang biasanya di slide juga sudah dituliskan. Saya tuliskan saja biar untuk kelengkapannya. Jadi PE story itu kalau tidak dijumlahkan dari masing-masing kolom ini bisa dihitung dari faktor ini menurut ISC. Ada faktor RM, ada faktor H dan L, dan delta H. Ya, banyak nih faktornya ya. Nah, RM-nya sendiri itu dari 1 dikurangi 0,15. Ada P lagi, tapi indeksnya ini MF. MF itu nanti dari moment frame dibagi dengan P story ya. Jadi P story-nya masuk lagi ke sini ya, ke perhitungan PE story yang bawah ini. Ya PE story yang bawah sini. Nah, PMF-nya itu sigma P lagi. Sigma P yang sama. R, tapi ini dari kolom yang termasuk moment frame. M ada, makanya ada MF ini moment frame ya. Moment frame itu kolom seperti ini maksudnya moment frame ya. Bagian dari frame struktur ini ya yang menerima momen ya. Yang tidak moment frame itu yang di brace biasanya ya. Jadi kalau dia tetap mengalami side sway tapi ada satu bagian yang di brace, misalnya ini dikasih pengkaku begitu ya, sehingga kolom ini tertahan lateralnya, tapi kolom ini saja yang lain tetap bisa, maka ini akan dikeluarkan dari penjumlahan ini begitu. Ya ini udah tingkat advance-nya ya kalau kita ada tambahan bracing khusus di lantai-lantai tertentu atau di tingkat-tingkat tertentu. Sejauh ini kita akan menganggap semuanya moment frame, jadinya ini jadi satu gitu nilainya. Karena P moment frame-nya sama dengan P story-nya, jadi karena semua kolom pada tingkat ini masuk kategori P story, masuk kategori moment frame. Ya. P story-nya sama dengan tadi, delta H itu adalah perpindahannya antar tingkatnya. Jadi selisih perpindahan lateral akibat gaya itu dari lantai 1 terhadap lantai 2 atau sebaliknya ya. Jadi ini disebutnya interstory drift ya. Interstory drift. Drift itu demikian, simpangan antar tingkat ya. Jadi ini memang perlu hasil analisis strukturnya ini ya. Jadi deformasinya harus kita ambil dari hasil analisis struktur akibat beban tersebut ya. Simpangan antar tingkat, ada apalagi ada L, tinggi tingkatnya, tinggi kolomnya ini juga maksudnya, tinggi tingkatnya, dan ada H, total gaya lateralnya ya, story shear ya. Jumlah ini bahasa bukunya dulu, story shear.
Jadi jumlah gaya geser di dasar kolomnya ini. Jadi kalau kolom ini jumlah gaya geser di sini. Di bawah situ ya. Jumlah gaya yang menyebabkan, saya baca ya, yang menyebabkan ini delta H ini. Ya. Jadi delta H ini disebabkan oleh gaya horizontal total sebesar H ya. Jadi semua parameternya ada di sini, maka PE story bisa dihitung dari ini ya. Gayanya, perpindahannya, tingginya dikalikan RM, RM-nya sendiri pakai formula ini. Pada problem-problem kita karena kita tidak membahas strukturnya, biasanya kita tidak ketemu dengan ini, langsung saja ini. Nah, tergantung apakah diberikan rasio P story dibanding PE story-nya atau kita anggap sama dengan rasio P satu kolom dibanding dengan PE satu kolom saja. Nah, hitungannya sih cuma begitu. Jadi kita ketentuannya cuma begitu. Jadi kita bisa langsung cobakan di contoh ya.